Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Iya, kali ini saya mau menjelasin bagaimana pengalaman saya pertama kali pergi ke diskotik di Belgia. Oh ya, sekarang Belgia, Belanda, dan Jerman kembali lockdown. Aduh, entah sampai kapan kita ini bebas dari corona. Tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Baik, pengalaman saya pertama kali ke diskotik di Belgia. Nah, ada teman, ada kami ini empat orang. Semua teman saya itu dari wanita-wanita dari negara tetangga. Ya, satu di antaranya mengajak kita semua untuk pergi ke diskotik. Ya, saya memang tidak begitu, jujur aja, saya tidak begitu suka diskotik. Saya lebih suka live musik yang menyanyi begitu ya. Tidak jadi soal grupnya tidak begitu terkenal, tetapi bagus suaranya. Tidak selamanya yang bukan terkenal itu juga tidak selamanya yang terkenal itu bagus banget suaranya. Tidak selamanya. Yang biasa-biasa itu juga kadang lebih bagus suaranya dari orang yang terkenal. Nah, ini ada faktor nasib, entah apalah itu. Jadi kita tidak tahu mengapa kadang seperti Jennifer Lopez suaranya tidak begitu bagus, tetapi karena wajah cantik jadi dia terkenal banget ya dengan menyanyi sebetulnya ya tidak begitu bagus suaranya. Oke. Nah, teman saya ini ya mengajak pergi ke diskotik. Nah, kita ya pergi semua ya akur untuk pergi bareng-bareng. Nah, mereka itu jadi saya dipilihlah untuk jadi super ya karena saya itu tidak minum alkohol ya. Jadi mereka mempercayakan saya untuk jadi super. Ya, jadi mereka semua memang minum alkohol. Itu tidak apa-apa, tidak jadi soal buat saya karena saya tidak minum alkohol karena memang tidak biasa. Jadi memang tidak saya biasakan. Begitulah. Terus lumayan jauh dari tempat kami. Saya mesti menjemput mereka dulu satu persatu di satu tempat gitu ya. Saya jemput. Terus kita pergi ke diskotik. Lumayan jauh. Saya hitung 40 menit naik mobil ke sana, pulangnya juga 40 menit. Jadi lumayan jauh. Tapi tidak apa-apa. Saya sebetulnya pengen melihat bagaimana itu diskotiknya di Belgia. Bagaimana reaksi orang di dalam. Nah, kami masuk. Ya seharusnya itu bayar ya. Masuknya ke dalam itu selalu bayar. Tetapi berkat teman saya ini, saya tidak tahu entah dari mana dia dapat gratis. Kita bisa masuk gratis ke dalam. Nah, ini lumayan mahal juga loh karena langsung ada disediakan makanan buffet ya, makanan buffet itu sudah ikut included bayaran. Jadi kita makan boleh sesuka hati karena sudah dibayar. Nah, kalau yang begini biasanya ini mahal banget. Antara 30 euro sampai jadi saya tahu itu kalau yang begitu memang mahal, tapi saya sudah bersedia untuk membayarnya karena memang saya itu pengen tahu bagaimana keadaan di diskotik Belgia itu. Nah, kita masuk ke dalam ya, musik dance ya. Masuk ke dalam, kita tidak bayar. Saya tidak tahu entah mengapa ya teman saya ini sudah kenal manajernya. Karena kami langsung disambut sama manajer, nah dia terus kayak udah kenal banget gitu caranya dia menyambut, berarti udah kenal lah orang itu. Nah, kalau kami ya biasa paling salaman, hello, welcome, katanya begitu ya. Nah, terus ya main musiknya, kita ikut disco, ya asik gitu ya. Nah, saya itu orangnya gimana ya, pengen tahu tetapi tidak saya perlihatkan di wajah saya. Aku tenang aja, kulirik di sana, kulihat di sini. Oh begini, itu. Jadi ya kalau ya memang sekitar belum lama saya udah mulai bosan ya. Namanya saya tidak suka bung musiknya itu selalu di telinga saya. Jadi agak tidak begitu senang lah
begitu. Palingan setengah jam mendengar musik yang hard begitu, yang kuat gitu, setengah jam masih bisa. Lebih dari itu udah agak lumayan sakit di kuping, rasanya tidak begitu enak lagi untuk mendengarnya. Nah, tetapi menghargai teman, mereka memang berdansa terus. Mulai kami masuk, mereka langsung ya enak memang ya, anggap aja kayak olahraga gitu ya. Nah itu, jadi saya itu setelah setengah jam ya saya duduk aja. Nah, saya menghormati mereka lah, namanya juga teman gitu ya. Walaupun kita tidak suka lagi, saya tidak memperlihatkan, saya duduk aja sekalian minum gitu ya. Kita disuguhin juga minumnya gratis. Kali itu pertama, orderan kita pertama ikut juga gratis. Wow, pikiran saya ini hebat juga ini teman saya ini hubungannya, perkenalannya dengan big bossnya, dengan manajer. Sampai kita 4 atau 5 itu dapat gratisan. Berapa itu? Udah bayar berapa itu loh. Tetapi dia memang karena sudah kenal ya, mungkin entah bagaimana lah persahabatan orang itu, saya tidak tahu, sehingga kita bisa gratis. Nah oke, saya duduk ya, saya liatin aja mereka begitu. Nah kita makan juga ya. Kita makan, kita bareng-bareng makannya ya. Nah, semua serba gratis lah pada saat itu. Cuma minumannya aja yang pertama pesan gratis, selebihnya kita harus bayar sendiri. Nah ada koktail bagus lah, enak-enak dan saya memesan koktail maaf yang tidak ada alkoholnya. Oke. Pokoknya senang aja lah, karena mereka mungkin melihat saya sudah agak bosan. Sekitar jam berapaan kami hari itu ya? Sekitar jam 12-an, jam 1 gitu. Kami sudah pulang, nah, keluar dari tempat itu, ya keluar dari tempat itu. Nah, karena ya kalau menurut saya mereka masih pengen lagi, tapi udahlah, mereka ya melihat saya sudah duduk-duduk aja kayak bingung-bingung, padahal musiknya udah heboh-heboh banget. Jadi nah kita keluar. Nah, di luar, nah ini yang merasa aneh buat saya. Di luar sudah ada laki-laki yang nunggu. Ada di luar nunggu. Terus kami keluar dari pintu, mereka di luar disambut hello. Nah, dan mereka pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Hello, where you come from? Ini. Pokoknya can I get your phone number gitu. Oh, ada apa ini, pikiran saya ya. Jadi saya masih mendengar dari ke teman saya ini yang dibilang, ke orang itu yang dibilang. Nah, giliran ke saya ditanyain begitu, can I have your phone number? Terus saya bilang, spreek Flemish, I can spreek je maar Flemish, ik begrijp dat. Saya bilang begitu ya. Bicaralah bahasa Flemish, bahasa Belgia, saya mengerti kok, saya bilang begitu. Nah dia bilang, boleh saya minta nomor teleponmu, katanya gitu. Buat apa telepon saya sama kamu? Saya bilang, aku menikah, saya bilang begitu. Tapi biarpun saya bilang begitu, enggak apa-apa, kita kan boleh teman, sama-sama minum kopi gitu, katanya. Ngapain pula aku minum kopi sama gitu pikiran saya. Ngapain pula aku minum kopi bareng-bareng sama ini, pikiran saya. Jadi saya bilang, saya tolak halus aja. Nomor telepon saya, kalau telepon saya bareng sama suami saya bilang begitu. Jadi ntar kau telepon padahal suami saya yang nerima, kan jadi berabe, saya bilang begitu. Ya saya bilang begitu alasannya, karena memang saya nggak suka ngasih nomor telepon saya sama orang stranger. Mereka itu kan stranger, cuman di situ entah ngapain itu. Jadi ya saya lirik teman-teman, sembari melirik ke saya dikasih nomornya. Jadi saya heran, ya kok dikasih? Ada apa sebetulnya? Apakah memang mereka sudah biasa begitu? Saya tidak tahulah. Jadi saya tidak ulas itu ya. Itu urusan mereka lah. Nah, jadi
saya tidak ada nomor telepon saya bareng sama suami, saya bilang begitu. Oh begitu ya, katanya. Terus saya dari from my body language ya, terus dia tahu kalau saya itu tidak suka memberi, jadi saya agak berjalan ke samping gitu ya. Jadinya memang tidak ada lagi yang komunikasi sama saya, memang saya tidak suka. Jadi mereka itu masih agak-agak entah apa yang dibicarain, saya tidak tahu, saya tidak dengar lagi dan saya tidak ingin mendengarnya. Nah, dan saya di dalam mobil saya diam aja. Kita pulang ke rumah ini diam aja. Saya nggak tanyain mengapa laki-laki itu ada di situ. Apakah saya tidak tahu, masih bingung saya tuh. Jadi saya antar teman-teman saya pulang, terus mereka masih belum mau tidur, masih pengen pindah ke satu kafe lagi. Oke, pikiran saya ikutin, saya pengen tahu ada apa semua ini pikiran saya. Nah, kami mampir lagi ke satu kafe ya. Di situ memang tidak ada diskonya karena hanya kafe biasa. Masih minum ya, masih tetap dengan minuman keras ya, oke lah, saya tidak masalah dengan orang yang mau minuman keras, tidak apa-apa. Bukan karena saya tidak mau minum maka saya membenci orang, tidak, itu urusan mereka. Nah, jadi sampai di situ kita permisi pulang. Bagaimana saya antar mereka yang pengen kuantar, yang belum mau pulang biarin yang di situ, belum mau pulang. Jadi aku aja yang pulang dengan satu orang, aku antar dia sampai ke rumahnya. Nah, saya kembali ke rumah. Nah, sampai di rumah, suami saya juga belum tidur. Terus ditanyain, atau dia karena memang terbangun gitu ya, bagaimana tadi? Gimana tadi acara kalian, katanya gitu. Nah, saya tidak langsung menceritakan begitu, aku tidak mau dia tahu ada yang begituan tadi di sana itu. Tapi di dalam tidur saya itu rasanya berpikir-pikir terus, mengapa laki-laki itu ada di sana menunggu kami? Apakah dalam pikiran mereka wanita-wanita Asia itu kalau pergi ke diskotik, apakah orang-orang yang punya problem dengan pernikahan? Ini saya pikir, saya nggak habis pikir. Dan mengapa mereka begitu tanpa basa-basi minta nomor telepon? Dan apakah wanita-wanita Asia itu kalau ke diskotik menurut mereka adalah bisa dipermainkan? Padahal sebetulnya ya, kita pengen ke diskotik tidak selamanya untuk mencari pacar. Apakah? Yalah, itulah di pikiran mereka. Berarti kalau kita itu pergi ke diskotik, mereka pikir kalau kita itu mencari pacar. Nah, ini yang tidak setuju dengan pemikiran saya. Nah, menurut saya, oke lah, mungkin di Asia kalau wanita yang sudah menikah pergi ke diskotik sudah negatif thinkingnya. Kalau di sini memang itu tidak apa-apa, tetapi harus dengan bareng-bareng dengan temannya atau dengan suami sendiri. Nah, jadi yang dalam pikiran saya, berarti di pikiran orang itu kalau wanita Asia itu pergi ke diskotik adalah itu problem pernikahan di rumah. Tapi saya mengambil kesimpulan juga, tergantung orangnya juga. Seperti saya, enggak saya kasih. Ya, rumah tangga aku baik-baik, ngapain pula aku minum kopi sama dia itu? Ngapain pula saya kasih nomor telepon saya ke dia itu? Rumah tangga saya baik-baik, tidak ada apa-apa. Saya pergi ke diskotik dengan persetujuan suami. Kalau suami tidak setuju, saya tidak pergi. Saya minta izin sama suami, tidak apa-apa, pergi sama teman-teman, enggak apa-apa, katanya begitu. Nah, memang disinilah kita cobaan itu ya, cobaan. Nah, itu sebuah cobaan loh. Orang yang kita tidak kenal langsung minta, laki-laki di malam hari, jam 12 malam, jam 1 pagi itu meminta nomor telepon Anda. Anda pun harus tanda tanya, untuk apa? Buat apa? Berarti ini ada rencananya untuk ya sesuatu yang lain dengan saya. Harus begitu pikiran. Lain hal kalau Anda memang mencari, menginginkan itu. Ya. Jadi
itulah memang harus hati-hati. Nah, tergantung orangnya juga ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, saya tidak tahu. Karena tergantung kehidupan kita. Jadi saya tidak menganggap negatif, tapi memang begitulah pengalaman saya. Jadi saya pikir, makanya menurut saya kalau orang ini memandang kita orang Indonesia, ya orang Indo, yang orang Asia, cara mereka, laki-lakinya ya, laki-laki nakal ini berarti ya, cara mereka itu melihat kita selalu kayak mau diterkam gitu loh. Nah ini pengalaman bagi saya ini. Jadi kita pura-pura nggak tahu aja, jangan diopini. Nah oke lah, itulah cerita saya di diskotik yang pertama kali dan memang terakhir kali, karena memang saya tidak suka diskotik, saya lebih suka live musik. Seperti ke Antwerp pun saya pergi itu 1 jam dari rumah saya. Kalau dia penyanyi yang aku suka seperti Celine Dion ya, Christina Aguilera, aku suka itu. Celine Dion sampai 3 kali saya menonton Celine Dion karena saya suka. Tapi kalau diskotik saya itu tidak begitu suka. Baiklah teman-teman, sampai di situ cerita saya tentang diskotik Belgia. Moga Anda berkenan. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Horas Jalagabe. Ciao.